Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas tentang perbedaan individual. Secara umum, individual memiliki 4 karakteristik. Pertama, kognitif, fisik, emosi atau afektifnya, kemudian keterampilan personal. Kognitif dibedakan menjadi logika matematika, kemampuan linguistik, kemampuan abstrak, ekspresi kesenian, kemampuan bermusik. Kemudian fisik berkaitan dengan tinggi, somatotype, badan, komposisi otot, kinestesi, kesiapan, kemampuan persepsi, dan kemampuan gerak. Kemudian emosi, feeling, ketertarikan, keingintahuan, empati, dan kedewasaan. Kemudian keterampilan personal berkaitan dengan keterampilan interpersonal, pemahaman diri, motivasi, kontrol kebiasaan, dan agresif. Kognitif berkaitan dengan logika matematika, bahwa manusia memiliki logika matematika yang baik akan lebih mudah untuk belajar berhitung atau berhubungan dengan angka-angka. Tidak setiap orang memiliki kemampuan ini. Kemudian yang kedua, kemampuan linguistik. Manusia memiliki ciri ini akan lebih mudah untuk belajar bahasa atau simbol-simbol dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kemampuan abstrak adalah kemampuan berpikir secara abstrak untuk memecahkan masalah atau kemampuan manusia untuk memecahkan persoalan. Kemudian, ekspresi seni merupakan ciri manusia memiliki keunggulan dalam bidang seni, baik itu seni lukis, suara, berbagai macam bentuk seni yang lainnya. Kemudian kemampuan bermusik, secara khusus manusia memiliki ciri ini, memiliki kemampuan untuk bermain dengan berbagai alat musik dengan sama baiknya. Dia mampu menciptakan nada irama yang baik. Dari indikator kognitif terbagi menjadi 5 perbedaan individu. Jadi walaupun dia unggul di kognitif, dia bisa unggul di logika matematikanya, linguistik, kemampuan abstrak, seni, ataupun bermusik. Kemudian dari segi fisik atau psikomotor, bahwa setiap orang memiliki tinggi yang berbeda atau ciri tubuh yang berbeda. Ada tinggi badannya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tinggi pendeknya seorang tergantung oleh genetik serta pola makan dan aktivitas fisik yang dimilikinya. Kemudian somatotype badan, ciri badan seseorang memiliki perbedaan. Secara umum, badan manusia dibagi menjadi 3 macam, yaitu oktamorf, mesomorf, dan endomorf. Ektomorf berkaitan bahwa badannya bentuknya atletis, kecil, tinggi. Kemudian endomorf cenderung bahwa badannya gemuk, kekar, berlemak. Sedangkan mesomorf cenderung badannya kuat dan berotot. Kemudian dari segi fisik ada komposisi otot. Perbedaan pada komposisi otot ini lebih sulit dilihat secara kasat mata karena otot tidak terlihat secara langsung. Secara umum, komposisi otot ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu jenis otot yang cenderung memiliki serabut otot putih lebih banyak dan jenis otot yang memiliki kecenderungan serabut otot merah yang lebih banyak. Serabut otot putih yang lebih banyak memberikan kemampuan pada seorang untuk memiliki power atau kecepatan yang lebih baik dan kekuatan yang lebih baik daripada orang yang memiliki serabut otot merah yang cenderung memiliki energi aerobik yang lebih banyak atau daya tahan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya kinestesi.
masih dalam psikomotor atau fisik, merupakan kemampuan manusia dalam belajar keterampilan gerak. Orang yang memiliki keunggulan dalam kinestesi ini dalam belajar keterampilan gerak akan lebih mudah daripada orang yang tidak memiliki kecerdasan kinestesi ini. Kecerdasan kinestesi ini dimiliki oleh para atlet atau profesi seni tari. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan ini jika belajar keterampilan gerak baru akan lebih mudah daripada orang tidak memiliki kecerdasan ini. Kemudian ada kesiapan. Yang dimaksud kesiapan dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mengantisipasi berbagai situasi. Orang yang memiliki kemampuan ini selalu bertindak cepat dan tepat ketika terjadi sesuatu. Jika dalam keterampilan gerak, maka orang ini memiliki kemampuan reaksi yang lebih baik dari orang lain, karena memiliki waktu reaksi yang lebih cepat dari orang lain. Selanjutnya, kemampuan persepsi. Persepsi merupakan kemampuan untuk mampu menganalisa situasi lingkungan dan menganalisa stimulus di sekitar kita, dan kemudian mampu melakukan reaksi yang tepat terhadap stimulus yang ada. Kemampuan persepsi ini memberikan kemudahan pada seseorang dalam memahami berbagai situasi atau stimulus yang ada di lingkungannya. Dan kemampuan persepsi ini memberikan kemudahan dalam penguasaan belajar secara tuntas. Baik itu belajar keterampilan kognitif, afektif, atau psikomotor. Dari studi yang telah dilakukan pada anak usia 5 tahun yang memiliki persepsi gerak yang baik, anak ini memiliki kecenderungan nilai akademik di sekolah yang lebih baik pula. Berikutnya adalah kemampuan gerak. Bahwa manusia memiliki kemampuan gerak yang baik, memiliki ciri dia mampu bergerak dengan tingkat akurasi yang baik. Dia mampu memastikan gerakannya untuk dapat menghasilkan apa yang diinginkannya. Misalnya, ketika memanah, maka dia mampu memprediksi bahwa hasil panahannya tepat mengenai sasaran yang diinginkan. Mampu mengendalikan kekuatannya ketika dia bekerja, bertanding. Selain itu, dia mampu bergerak dengan mengoptimalkan sendi-sendi yang ada pada tubuhnya untuk memiliki koordinasi gerak yang baik. Dia memiliki kemampuan kelenturan tubuh dan koordinasi tubuh yang baik. Kemampuan gerak yang baik akan memudahkan seseorang untuk menguasai keterampilan gerak baru secara baik pula. Selanjutnya, perbedaan dari segi afektifnya atau emosi. Emosi adalah sebuah kondisi mental yang ada pada diri manusia dalam mengekspresikan dirinya terhadap sesuatu. Dalam ciri emosi pada manusia, ada 5 jenis emosi yang menjadikan manusia satu dengan yang lainnya berbeda. Pertama, feeling, bahwa perasaan dalam merasakan sesuatu yang akan atau sedang terjadi. Biasanya orang yang memiliki kemampuan feeling ini memiliki kelebihan dalam hal melihat situasi yang akan terjadi atau sedang terjadi di tempat yang lain di mana dia tidak berada di situ. Yang kedua, menarik. Orang yang memiliki kemampuan ini adalah orang yang mudah menarik perhatian orang lain secara umum. Entah karena gaya bicara, bahasa tubuh, atau karena memiliki fisik yang indah. Kemampuan menarik orang lain ini menjadikan setiap individu berbeda-beda. Yang ketiga, keingintahuan. Kemampuan atau kelebihan orang dalam ingin mengetahui sesuatu merupakan salah satu perbedaan yang ada dalam diri manusia. Keingintahuan yang ada pada manusia sebenarnya telah muncul ketika dia berusia 2 tahun, di mana dia selalu ingin mencoba sesuatu yang baru di sekitarnya.
Pada orang yang memiliki keingintahuan yang tinggi, dia akan selalu ingin tahu. Seiring bertambahnya usia, tidak akan memudar, tapi semakin menjadi kuat. Orang yang memiliki keinginan yang kuat selalu mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukannya. Selanjutnya, empati. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan biasanya dia merasakan seperti apa yang dialami oleh si pelaku. Sehingga dia akan memiliki rasa sepenanggungan dan solidaritas yang tinggi. Orang yang memiliki empati yang tinggi biasanya memiliki rasa sosial yang baik, suka membantu orang yang kesusahan ataupun kekurangan. Selanjutnya, kedewasaan. Setiap orang pasti dewasa, akan tetapi prosesnya akan berbeda-beda. Pada manusia yang memiliki kelebihan dalam kedewasaan, akan tampil lebih percaya diri dan dapat mengayomi orang lain. Orang yang dewasa biasanya akan lebih mudah menerima apa yang dia pelajari karena telah memiliki wawasan yang lebih luas dan pengalaman yang lebih banyak. Kemudian, keterampilan interpersonal. Yang dimaksud dengan keterampilan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk mampu membedakan dan mencermati dan menanggapi dengan tepat terhadap suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Kemudian pemahaman diri. Kemampuan seorang dalam mengetahui konsep diri dan kemampuan kondisi tubuhnya secara spesifik, bagaimana dia mampu memahami kondisi lingkungan, memahami kemampuan tubuhnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian motivasi. Motivasi adalah kemampuan untuk menjaga motivasi dan mampu memberikan motivasi kepada diri sendiri, orang lain, dan dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan motivasi orang lain yang sedang terpuruk. Kemudian pengendalian perilaku adalah kemampuan seorang dalam mengendalikan perilaku dan menciptakan sebuah panutan untuk dicontoh orang lain. Dalam hal ini perilaku atau tindakannya, jadi orang yang memiliki kemampuan ini biasanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Selanjutnya, agresif. Orang yang memiliki tingkat agresif ini cenderung emosional walaupun dia memiliki kecenderungan berani. Dari keberanian yang lebih tinggi dari orang lain, dan dia memiliki sifat pantang menyerah yang kuat. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan individual dalam keterampilan gerak. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam mempelajari sebuah keterampilan gerak. Ada yang cepat, ada yang lambat. Semua tergantung atas bakat serta ketekunan dalam belajar. Bakat yang dimaksud di sini adalah kemampuan gerak individu yang telah dimiliki sebagai faktor bawaan atau genetik. Lalu apa yang dimaksud dengan kemampuan gerak? Kemampuan gerak adalah ciri-ciri yang spesifik yang mendukung penampilan dari keterampilan gerak. Ada juga yang mengartikan sebagai ciri-ciri genetik dari keseimbangan dan daya tahan sebagai pendukung penampilan keterampilan gerak. Dalam istilah keterampilan gerak atau motor skill, ada istilah yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kemampuan gerak, motor ability. Kemampuan gerak merujuk pada komponen khusus yang spesifik mendukung penampilan dari keterampilan gerak. Kemampuan gerak memiliki 4 karakteristik khusus. 1. Kemampuan gerak bersifat genetik atau diturunkan. 2. Kemampuan gerak memiliki kaitan dengan keseimbangan dan daya tahan. 3. Kemampuan gerak sebagai dasar untuk menampilkan keterampilan gerak. Jadi seorang yang memiliki kemampuan gerak baik, maka dia akan mampu menampilkan keterampilan gerak yang baik pula. 4.
Kemampuan gerak mampu mendasari keterampilan yang lainnya. Kemampuan gerak akan memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan apa saja yang tidak hanya keterampilan gerak saja, akan tetapi sebagai keterampilan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan gerak adalah kelandasan dasar dalam berbagai aktivitas. Orang yang memiliki kemampuan gerak yang baik akan mudah melakukan berbagai macam aktivitas dan mempelajari hal-hal baru. Di sini kita akan bahas tentang perbedaan kemampuan gerak dan keterampilan gerak. Pertama, kemampuan gerak tidak dapat diubah, tetap keterampilan gerak dapat diubah. 2. Kemampuan gerak genetik, keterampilan diperoleh melalui latihan. Kemampuan gerak yang ketiga semua orang memiliki, keterampilan gerak tidak semua orang memiliki, tergantung dia mau berlatih atau tidak. Kemampuan gerak yang keempat mendukung penampilan keterampilan. Keterampilan gerak tergantung dari dasar kemampuan geraknya. Yang kelima, tidak dapat diobservasi, sedangkan yang keterampilan gerak dapat diobservasi. Kemudian menurut Fleischmann, taksonomi kemampuan gerak. Pertama, koordinasi, akurasi, respon, kontrol, ketangkasan lengan tangan, ketangkasan jari, keseimbangan lengan dan tangan. Kedelapan, kecepatan jari dan pergelangan tangan. Kesembilan, membidik. Koordinasi merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan beberapa segmen tubuh secara bersamaan. Akurasi, kemampuan untuk melakukan gerak secara tepat. Respon, kemampuan dalam memilih secara cepat dari beberapa alternatif pilihan. Kontrol, kemampuan mengendalikan otot. Ketangkasan lengan tangan, kemampuan dalam melakukan lempar tangkap benda. Ketangkasan jari, kemampuan menggunakan benda-benda kecil. Keseimbangan lengan dan tangan, kemampuan lengan dan tangan melakukan pekerjaan yang cekatan. Kecepatan jari dan pergelangan, kemampuan jari dan pergelangan tangan dalam menampilkan gerakan secara bersama dan harmonis. Membidik, kemampuan untuk membidik tepat ke arah sasaran yang diinginkan. Taksonomi Fleischmann. Kelanjutannya adalah kekuatan eksplosif, kemampuan untuk mengeluarkan energi secara maksimal. Kekuatan statis, kemampuan untuk melawan beban 1 kali repetisi maksimal. Kekuatan dinamis, kemampuan untuk mengangkat beban tubuh. Kekuatan togok, kemampuan dalam mengangkat beban maksimal. Fleksibilitas, kemampuan untuk mengulurkan anggota badan sepanjang mungkin. Fleksibilitas dinamis, kemampuan untuk mengulurkan anggota badan sepanjang mungkin ke berbagai arah dengan dilakukan berkali-kali. Kemudian keseimbangan, kemampuan menjaga keseimbangan. Keseimbangan dengan isyarat visual, kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika isyarat diberikan. Kecepatan anggota badan, kemampuan tangan, lengan, dan tungkai secara bergerak dengan cepat. Koordinasi tubuh, kemampuan tubuh dalam menggerakkan gerakan yang kompleks. Stamina, kemampuan untuk menggunakan sistem energi dalam jangka waktu yang lama. Guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga memiliki kewajiban untuk mengetahui kemampuan individu siswanya, sehingga guru dan pelatih dapat membuat program latihan sesuai dengan kemampuan siswa dan anak latihnya. Di sini pentingnya guru memiliki pengetahuan kondisi awal siswa sangat penting, dan guru harus menguasai tes pengukuran sehingga mampu mengetahui kondisi dasar peserta didiknya. Demikian materi perbedaan individual. Minggu depan kita akan membahas tentang feedback. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.